Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Suharno dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan fokus membahas tentang laporan audit, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa eh, pemeriksaan, ya, pemeriksaan utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian pemeriksaan ekuitas pemegang saham, kemudian siklus pendapatan, cadangan kerugian, penghapusan piutang, kemudian siklus pengeluaran kas, kemudian siklus produksi, ya, kemudian jasa personalia. Kita juga telah membahas tentang subsequent event, kemudian kita juga telah membahas tentang penyelesaian pemeriksaan, kemudian manajemen letter yang minggu lalu kita telah membahas tentang client representation letter. Ya, hari ini kita akan membahas tentang laporan audit. Kalau kita bicara tentang laporan audit, tentu kita bicara tentang hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada saat pemeriksaan itu telah selesai dilakukan. Laporan audit independen adalah opini resmi. Opini resmi hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Laporan independen adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan atau entitas. Laporan merupakan sumber komunikasi utama antara auditor dan pengguna laporan. Sebelum jauh kita membahas tentang laporan audit independen tadi atau laporan audit tadi, ada pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas agar tidak melenceng terlalu jauh. Dengan waktu terbatas kita akan membahas tentang pengertian dari laporan audit, kemudian kita juga akan membahas tentang opini audit, komponen isi laporan audit independen, pengaruh materialitas terhadap opini audit, kemudian kita nanti juga akan membahas tentang pembatasan lingkup audit. Kemudian penyimpangan prinsip akuntansi berterima umum, nanti juga kita akan membahas atau ada contoh kasus tentang laporan audit. Seperti kita jelaskan tadi bahwa laporan audit adalah opini resmi, ya, sebagai hasil dari KAP pada saat mereka melakukan pemeriksaan. Opini pada saat audit melakukan pemeriksaan itu sebenarnya ada 4, ya. Wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian. Nah, wajar dengan pengecualian ini dipecah menjadi 2, yaitu dengan modifikasi dan wajar dengan penjelasan dengan bahasa penjelasan. Jadi wajar dengan pengecualian dengan bahasa penjelasan. Kemudian ada pendapat tidak wajar
kemudian tidak memberikan pendapat. Jadi sebenarnya ada 4, tapi di wajar dengan pengecualian ini dipecah jadi 2 dengan modifikasi dengan yang satunya dengan bahasa penjelasan. Laporan audit independen wajar tanpa pengecualian adalah bentuk paling standar dari laporan audit, di mana segala sesuatu yang disajikan secara adil dalam semua hal yang material. Ini disebut dengan laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian. Ya, opini wajar dengan pengecualian ini nantinya dipisah jadi 2. Pendapat wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam laporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan. Namun, dalam opini wajar, kesalahan tersebut cukup kecil untuk tidak mengganggu akurasi laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah opini tidak wajar. Opini tidak wajar ini adalah opini merugikan atau tidak wajar dilaporkan jika terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ini yang vital ya, itu auditor tidak mau memberikan pendapat ya. Jadi dalam laporan itu auditor tidak berpendapat. Penafsiran opini dilaporkan jika auditor tidak dapat atau menolak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi jika auditor memiliki kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi atau jika perusahaan telah membatasi ruang lingkup audit sehingga auditor tidak dapat memberikan opini. Jadi opini yang paling jelek ya di sini teman-teman ya. Karena auditor tidak mau memberikan pendapatnya tentang laporan keuangan ya dengan berbagai alasan. Kemudian kalau kita membahas lagi ya tentang pendapat wajar tanpa pengecualian ya. Kalau kita kembali lagi di sini wajar tanpa pengecualian maksudnya adalah auditor ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisinya terpenuhi seperti semua laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. Yang kedua, dalam pelaksanaan perikatan seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkannya untuk melaksanakan 3 standar pekerjaan lapangan. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa
pengungkapan telah dilakukan memadai dan dalam catatan kaki atau bagian lain laporan keuangan. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit tersebut. Selanjutnya adalah wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan audit baku. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia mengharuskan entitas mengubah prinsip akuntansi atau metode penerapannya ke prinsip atau metode penerapan yang lebih mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha entitas dengan mengungkapkan setiap dan dampak sifat dan dampak perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Yang kedua, keraguan besar tentang kelangsungan hidup perusahaan. Standar akuntansi seksi 341 pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya membahas tentang tanggung jawab auditor untuk menilai dan mengungkapkan kemampuan entitas yang diaudit dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Adanya satu atau lebih peristiwa atau keadaan berikut ini dapat menyebabkan keraguan besar terhadap kemampuan perusahaan atau entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pertama, adanya kerugian signifikan yang terjadi terus-menerus dari usaha entitas atau kekurangan modal kerja. Ya, sehingga nantinya akan dapat mengganggu tentang jalannya perusahaan itu sendiri. Kedua, adanya ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo. Yang ketiga adalah kehilangan customer utama. Ini terjadinya bencana yang tidak dicakup dalam asuransi atau kesulitan besar dalam hubungan dengan buruh misalnya. Kemudian adanya tuntutan pengadilan, pemberlakuan peraturan perusahaan perundangan atau hal-hal semacam yang memungkinkan membahayakan kelangsungan hidup dari perusahaan. Selanjutnya adalah bahwa dalam keadaan tertentu, auditor juga mungkin berkeinginan untuk menekankan hal-hal tertentu dalam laporan keuangan meskipun ia bermaksud untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Berikut ini adalah informasi penjelasan yang kemungkinan dinyatakan oleh auditor dalam laporan auditnya sebagai penekanan suatu hal. Misal adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, kemudian peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca, kemudian ada deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan dengan laporan keuangan tahun lalu, kemudian adanya ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Bila di dalam audit, auditor meletakkan kepercayaan sebagian pada hasil pelaksanaan audit oleh auditor akuntan publik lain,
Auditor utama memiliki 3 pilihan. Hanya di dalam pilihan kedua, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi kata-kata. Kemudian, pendapat wajar dengan pengecualian auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha harus identitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa tidak menyatakan atau tidak memberikan pendapat. Auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Kemudian selanjutnya adalah opini pendapat tidak wajar. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak wajar menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha. Saya ulangi lagi bahwa pendapat tidak wajar. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum Indonesia. Yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Ya. Auditor menyatakan bahwa tidak menyatakan pendapat atas laporan klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor tersebut memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi yang tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat dalam laporan auditnya, auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, dalam paragraf pengantar, auditor melakukan perubahan frase. Ya, kami telah mengaudit neraca perusahaan PT EKZ ya, menjadi kami telah membuat ya, perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan PT EKZ. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan. Yang kedua, paragraf lingkup. Audit tidak dicantumkan dalam laporan audit karena pembatasan terhadap lingkup audit telah mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga adalah menjelaskan dalam suatu paragraf tentang alasan yang menyebabkan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Ya. Lanjut kita akan membahas tentang komponen atau isi laporan audit atau laporan auditor independen.
Berikut adalah komponen atau isi utama yang harus tercantum dalam laporan audit atau baik laporan auditor independen, tidak wajar maupun laporan wajar tanpa pengecualian, ya. Ada judul, kemudian laporkan penerimaan, kemudian paragraf opini, dasar opini, masalah audit utama yang relevan dengan klien, kemudian tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab auditor, tanda tangan, firma dan partner, perikatan, kemudian tanggal laporan. Ini adalah isi dari laporan audit, ya, yang dibuat oleh auditor kemudian disampaikan oleh atau kepada klien. Judul laporan audit ini harus jadi judul laporan audit ini harus diberi judul, dan judul tersebut harus mencantumkan kata independen. Contohnya, laporan auditor independen. Maksudnya dari pencatuan kaidah independen adalah untuk memberitahukan kepada pemakai laporan tentang tidak adanya keperpihakan di semua aspek audit yang dilaksanakan oleh auditor. Suatu judul yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen adalah seperti laporan auditor independen yang di dalamnya auditor telah memenuhi seluruh ketentuan etika yang relevan tentang independensi, dan oleh karena itu membedakan laporan auditor independen dari laporan-laporan yang diterbitkan pihak lain. Yang kedua, ini adalah laporan yang dituju, ada laporan penerimanya ke siapa. Di dalam laporan audit itu harus mencantumkan pihak yang dituju. Laporan ini ditujukan kepada siapa? Ya, jadi maksudnya ditujukan ke siapa? Atau laporan itu dialamatkan kepada siapa? Ini dapat ditentukan berdasarkan surat permintaan audit yang diterima dari klien. Peraturan perundang-undangan seringkali menentukan kepada siapa laporan auditor itu ditujukan dalam jurisdiksi tersebut. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pihak-pihak yang untuk mana laporan tersebut disusun. Seringkali kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas yang dilaporkan keuangannya yang diaudit tersebut. Selanjutnya adalah paragraf pengantar. Paragraf ini berisi tentang pernyataan auditor mengenai laporan keuangan yang menjadi objek audit, kemudian pernyataan tanggung jawab tentang laporan keuangan berada di tangan manajemen, kemudian pernyataan tanggung jawab tentang pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang berada di tangan auditor. Selanjutnya adalah paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan menyatakan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan terlampir, contohnya, yang terdiri dari setiap laporan keuangan yang membentuk suatu laporan keuangan lengkap menurut kerangka laporan keuangan yang berlaku, yang menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan keuangan tersebut, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Ketika auditor menyadari bahwa laporan keuangan auditan akan dicantumkan dalam suatu dokumen yang berisi informasi lain, seperti laporan tahunan, auditor dapat mempertimbangkan
selama bentuk penyajiannya diperbolehkan. Mengidentifikasi nomor halaman dari dokumen tersebut, tempat dicantumkannya laporan keuangan auditan. Hal ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi laporan keuangan yang berkaitan dengan laporan auditor. Dalam beberapa jurisdiksi, kemungkinan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab manajemen mengacu pada secara khusus pada tanggung jawab atas kecukupan buku dan catatan akuntansi atas sistem akuntansi. Karena buku atau catatan dan sistem merupakan bagian internal dari pengendalian internal, ya. Seperti yang didefinisikan dalam standar audit 31520. Maka penjelasan standar audit 2110 dalam paragraf 26 ini tidak membuat pengacuan khusus pada hal tersebut. Lanjut, kita akan membahas tentang paragraf lingkup. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan didasarkan atas standar audit yang ditetapkan oleh IAI. Standar audit secara implisit termasuk dalam paragraf lingkup adalah semua standar dalam kelompok standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Dalam menyebutkan paragraf lingkup auditnya bahwa auditor telah melaksanakan auditnya sesuai dengan standar auditing. Lanjut tentang paragraf pendapat atau opini. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapat atas laporan auditan. Dalam merumuskan paragraf ini, auditor akan berpedoman pada 4 standar pelaporan yang terdapat dalam standar auditing. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua itu laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga adalah pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Keempat adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Opini auditor mencakup laporan keuangan lengkap sebagai didefinisikan oleh kerangka laporan keuangan yang berlaku. Tanda tangan. Tanda tangan laporan. Penandatangan audit adalah partner. Jadi yang menandatangani laporan audit itu adalah partner dalam antar akuntan yang bersangkutan. Tanda tangan yang dicantumkan dalam laporan menunjukkan pengesahan oleh auditor atas laporan audit yang bersangkutan. Tanggal laporan. Standar akuntansi seksi 530 pemberian atas laporan auditor independen menyebutkan bahwa tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus digunakan oleh auditor sebagai tanggal laporan auditnya. Sebagai contoh, auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan pada tanggal 5 Maret 2022. Dengan demikian, tanggal yang dicantumkan dalam laporan audit adalah tanggal
5 Maret 2022. Jika pengungkapan peristiwa dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan atau laporan audit, auditor dapat memilih dua metode. Auditor dapat menggunakan tanggal ganda, ya, dual date dating. Dalam metode tanggal ganda, tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesai pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah auditor dapat memberikan tanggal kemudian terhadap laporan auditnya. Dengan menggunakan tanggal kemudian, tanggung jawab auditor untuk peristiwa kemudian diperluas sampai dengan tanggal laporan auditnya. Lanjut, kita akan mempelajari tentang pengaruh materialitas terhadap pendapat auditor. Pengaruh materialitas terhadap pendapat auditor pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Namun jika informasi tersebut melampaui batas materialitas, pendapat auditor akan terpengaruh. Tingkat materialitas ini dibagi tiga. Tidak material, kemudian ada sangat material. Pada tingkat material, keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak berpengaruh oleh informasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada tingkat tidak material, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada tingkat material, keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan kemungkinan dipengaruhi oleh informasi yang bersangkutan. Namun laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha entitas. Oleh karena itu, pada tingkat material, auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Pada tingkat sangat material, hampir semua keputusan yang didasarkan atas laporan keuangan auditan kemungkinan akan terpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, pada tingkat sangat material, auditor menyatakan tidak menyatakan pendapat atau auditor akan memberikan pendapat tidak wajar. Lanjut, kita akan membahas tentang pembatasan terhadap lingkup audit. Menurut Agus, ya, prosedur audit yang direkomendasikan adalah pembatasan terhadap lingkup audit. Ini mempunyai akibat terhadap jumlah dan kompetensi bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Jika pembatasan tersebut dapat diatasi oleh auditor dengan menempuh prosedur audit alternatif, auditor tidak perlu mencantumkan pengecualian dalam paragraf lingkup audit, dan auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak dapat menempuh prosedur audit alternatif sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti dalam jumlah cukup dan kompeten, maka biasanya auditor menambahkan kata-kata dalam paragraf lingkup audit untuk menarik perhatian terhadap adanya pengecualian tersebut. Auditor dapat menentukan bahwa ia dapat menyatakan pendapat tanpa pengecualian hanya jika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Pembatasan lingkup audit baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan seperti waktu audit, ya, kegagalan, memperoleh bukti kompeten yang cukup atau tidak cukupnya catatan akuntansi. Ini dapat menjadikan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Keputusan auditor dalam memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat karena pembatasan lingkup audit tergantung atas penilaian auditor terhadap pentingnya prosedur yang tidak dapat dilaksanakan tersebut bagi auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan auditor. Kemudian penilaian ini juga akan dipengaruhi oleh sifat dan besarnya dampak yang ditimbulkan sebagai akibat hal yang dikecualikan tersebut dan pentingnya bagi laporan keuangan. Jika dampaknya yang mungkin timbul menyangkut banyak pos laporan keuangan, maka pentingnya hal tersebut dikecualikan lebih besar jika dibandingkan dengan hal hanya menyangkut pos laporan keuangan yang lebih sedikit. Lanjut kita ke masalah penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. Penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dapat mengakibatkan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Jika akibat penyimpangan tersebut material, atau dapat mengakibatkan auditor ini juga memberikan pendapat tidak wajar jika akibat penyimpangan tersebut merembes ke hampir semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jika pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor, pendapat paragraf harus berisi penunjukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut. Dari contoh laporan audit yang berisi pendapat tidak wajar dapat diambil kesimpulan bahwa paragraf lingkup audit tidak harus berisi perkecualian agar auditor dapat mengambil keputusan mengenai ketidakwajaran laporan auditan. Dalam mengambil keputusan apakah auditor akan memberikan pendapat tidak wajar, auditor harus mempertimbangkan material atau tidaknya akibat penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum terhadap laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan yang diberi pendapat tidak wajar oleh auditor berisi informasi yang tidak dapat dipercaya dan akan berakibat menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. Auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar hanya terhadap neraca, sedangkan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas, auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bila auditor memberikan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporan. Jika pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor, paragraf pendapat harus berisi penunjukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar umum memberikan pendapat tidak wajar tersebut. Ini adalah penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. Ini teman-teman, ini contoh dari laporan audit, ya. Ini dari kantor independen, laporan audit independen dari kantor akuntan. Contohnya ini adalah laporan dari Kanaka, ya. Ini kita ambil dari internet, ya. Ini
disampaikan ke pemegang saham, komisaris, direksi PT Sumber Energi. Contohnya, kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sumber Energi Andalan terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Ya, dalam laporan di sini disebutkan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab auditor, ya, kemudian tentang basis untuk opini wajar dengan pengecualian, kemudian ada opini wajar dengan pengecualian, kemudian penekanan suatu hal, ya, kemudian hal-hal lain. Yang terakhir itu tanda tangan dari audit partner, ya, dari kantor KP Kanaka. Ini yang tanda tangan partnernya adalah Barugamuri, ya, Dahri Kanaka CA CPA. Saya kira ini teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan hari ini, ya, tentang laporan audit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman, dan pembahasan singkat yang telah kita sampaikan tadi mengenai pengertian laporan audit, kemudian jenis opini, ya, kemudian komponen atau isi laporan audit, kemudian pengaruh materialitas terhadap opini audit, kemudian kita juga tadi telah membahas tentang pembatasan lingkup audit, pengaruhnya terhadap opini, kemudian penyimpangan prinsip akuntansi berterima umum, kemudian juga contoh dari laporan audit yang ditujukan kepada pihak pemberi tugas, ya, atau dalam hal ini komisaris. Mudah-mudahan teman-teman ini bermanfaat, dan untuk sekali lagi untuk menambah wawasan yang lebih luas, jangan sungkan-sungkan teman-teman mahasiswa untuk terus belajar memperdalam ilmu tentang auditing dari berbagai referensi, baik itu buku-buku tentang auditing maupun yang baik itu hard copy maupun soft copy yang bisa diambil dari internet, ya, karena saat ini banyak sekali buku-buku digital yang bisa teman-teman peroleh melalui internet. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pengembangan dan penambahan ilmu atau wawasan bagi teman-teman sebagai bekal nanti pada saat teman-teman terjun di lapangan sebagai auditor. Terima kasih atas waktunya bagi teman-teman. Sampai berjumpa kembali, dan tidak lupa saya ucapkan selamat untuk selalu menjaga kesehatan bagi kita agar kita bisa mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.